Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Terkhusus lagi nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Dua nikmat ini sering manusia lalaikan, lalai untuk mensyukurinya dan lalai untuk menggunakan dengan waktu sebaik-baiknya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang Islam dan menyatukan kita dengan iman. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait bagaimana pentingnya menjaga waktu, bagaimana waktu-waktu yang kita gunakan, terkhusus lagi untuk masa-masa seperti masa-masa muda seperti saat kita semuanya. Masa-masa muda merupakan masa-masa yang sangat urgent, yang sangat-sangat penting untuk dijaga keberlangsungannya. Dijelaskan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ightani khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum 5. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka saqamika. Wasihhataka qabla saqamika. Masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat adalah wafaraka qabla syughlika. Masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Yang terakhir sudah jelaskan secara umum, wahayataka qabla mautika. Jagalah masa ketika kita masih hidup sebelum kita meninggal. Namun Rasulullah menekankan lagi di pesan yang pertama, apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Berapa banyak orang yang menyesali masa mudanya ketika tidak melakukan hal-hal kebaikan, ketika tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk menggunakan masa-masa muda ini kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa tidak akan beranjak pijakan kaki anak Adam di sisi Rabb-Nya pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 5 hal. Yang pertama adalah tentang usianya digunakan untuk apa. Ini secara umum. Dan yang kedua dijelaskan secara lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yakni tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Yang selanjutnya adalah hartanya didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Dan yang terakhir adalah ilmunya digunakan untuk apa, diamalkan bagaimana. Kembali lagi kepada yang disampaikan, bahwa yang pertama ini sudah jelaskan bagaimana pertanyaan yang pertama terkait tentang usia muda. Pertanyaan yang kedua, yang kedua adalah terkait dengan masa muda. Padahal yang pertama sudah dijelaskan terkait dengan usianya digunakan untuk apa. Lebih spesifik lagi, karena betapa pentingnya menjaga masa-masa muda ini. Betapa urgennya masa-masa muda untuk digunakan, untuk kita memanajemen dengan baik. Karena apabila tidak kita gunakan dengan baik, maka yang ada adalah bagaimana kita mengikuti arus globalisasi yang tidak tentu arahnya, yang tentunya keluar dari batas-batas ataupun aturan dari agama Islam. Oleh karena itu, kepada wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, khusus kepada para pemuda dimanapun kalian berada, terkhusus kepada saya sendiri, saya wasiatkan kepada kalian, kepada kita semuanya, untuk selalu bertakwa kepada Allah.
ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Di sini mengandung makna bahwa kita semuanya tidak lepas dari perbuatan buruk, namun selalu berusaha untuk mengiringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, serta berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Betapa kita sekarang semakin merasakan kesedihan yang luar biasa melihat anak-anak muda yang sudah tidak tentu akhlaknya, melihat anak muda yang sudah tergerus arus-arus globalisasi yang semakin hari semakin tidak tentu arahnya. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan bagaimana pentingnya akhlak, bagaimana terkait dengan kita berakhlak kepada manusia. Bahkan sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sudah kita ketahui bersama bahwa peradaban sebelum Islam datang, peradaban yang paling maju adalah peradaban yang ada di orang-orang Romawi ataupun orang-orang Yunani. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah menyempurnakan akhlak-akhlaknya orang di sana, sehingga orang-orang Arab pada waktu itu semakin beradab dan semakin berkemajuan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita memilih teman. Perhatikan kita berteman. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita sering duduk. Karena teman itu yang akan menentukan baik buruknya kita juga. Teman yang sangat mempengaruhi bagaimana seorang akan berlaku dalam kehidupan sehari-harinya, tidak tanduknya dalam sehari-harinya, sehingga tolok ukur baik tidaknya seorang bisa dilihat dari temannya. Oleh karena itu, kepada wahai pemuda, perhatikan dengan siapa kalian berteman. Wasiat yang selanjutnya adalah terkait dengan menjaga lisan. Sering kita dengar bahwa lidah memang tidak bertulang, tapi lidah lebih tajam daripada pedang. Tidak salah ungkapan itu, sehingga banyak orang yang seringkali melakukan kesalahan karena lisannya. Banyak orang yang terjerumus ke dalam penjara karena lisannya. Banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena tidak bisa menjaga lisannya. Menyakiti temannya, menyakiti tangganya, dan lain sebagainya karena tidak menjaga lisannya. Oleh karena itu, hendaknya kepada semua pemuda, jagalah lisannya. Dan yang terakhir adalah menjaga pandangan. Ini juga tidak kalah pentingnya. Dengan sekarang yang sudah zaman milenial ini, kita menemukan berbagai macam keadaan, berbagai macam tindak tanduk orang-orang yang di sana, maka hendaknya kita menjaga pandangan. Karena dengan menjaga pandangan, insya Allah akan menenteramkan hati. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.